Ari Gita Lestari, kelas 2 MPA 2, NIM 2020 153 1295. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep hati dan akal mata kuliah filsafat umum. Menurut filsafat, ilmu filsafat memperhatikan pembahasan akal, karena akal memiliki kedudukan yang tinggi dalam memecahkan permasalahan dan dapat menjadi hujjah. Akal juga sebagai pembeda antara manusia dan makhluk Tuhan yang lain. Dalam filsafat, menurut Plotinus, akal merupakan salah satu tingkat kehidupan spiritual dan salah satu fase kenaikan jiwa dalam perjalanannya menuju tempat kembalinya. Sedangkan menurut Plato, akal adalah kekuatan yang memungkinkan pembatasan analogi etintas dan penemuan hubungan-hubungan matematik yang tetap di balik hubungan-hubungan tidak tetap yang ditampakkan kepada kita oleh panca indera. Akal manusia merupakan hujjah batinia yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan menurut filsafat Yunani, akal itu sebagai pusat daya pikir dalam jiwa manusia. Sejak saat itulah mulai dipahami bahwa berpikir itu merupakan kerja dari akal. Sedangkan hati, menurut filsafat, ilmu filasafah tidak diartikan hanya sebagai filsafah peripetik yang rasionalistik, melainkan seluruh mazhab intelektual dalam kebudayaan Islam yang telah mencapai pengetahuan tentang sebab awal melalui daya pikir yang intelektual. Filsuf Eropa yang bernama Bonaventura mengembangkan kepekaan hati adalah bagian dari keutamaan moral yang dianggap luhur. Ini diketahui oleh berbagai filsuf dalam sejarah. Bonaventura membagi hati nurani manusia menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah bagian dari hati nurani yang secara alamiah bisa sampai pada kebenaran-kebenaran dasar dalam hidup manusia. Seperti kebenaran yang terkandung pada perintah-perintah moral dasar, yaitu hormati orang tuamu dan jangan menyakiti makhluk hidup lain. Bagian kedua dari hati nurani adalah kemampuannya untuk menerapkan perintah-perintah moral di dalam konteks kehidupan sehari-hari manusia. Ini juga merupakan bagian yang alamiah dari hati nurani manusia. Walaupun bisa mengalami kesalahan karena berbagai hal seperti kurangnya informasi atau kesalahan penarikan kesimpulan dalam berpikir. Di antara ulama Islam yang konsen dalam kajian akal dan hati adalah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi atau biasa dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, akal dan hati tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Sebagaimana substansi ini tidak dipisahkan dari substansi lainnya seperti nafs dan ruh. Dan inilah yang menurut Al-Ghazali disebut sebagai jiwa atau nafs. Jika akal, hati, dan roh adalah hakikat manusia itu sendiri, untuk itulah Al-Ghazali menamakan jiwa atau nafs atau soul ini sebagai esensi dan bukan aksiden. Perbedaan hanya pada posisi dan fungsi masing-masing substansi. Namun, akal dan hatilah yang selanjutnya memberi karakteristik pada jiwa dan roh, serta seluruh tingkah laku dan perbuatan manusia. 5 hubungan antara akal dan hati inilah yang sejatinya menurut Al-Ghazali mampu menunjukkan kepada manusia tentang hakikat kebenaran. Akal dan hati merupakan dua unsur yang menentukan kesadaran nilai kejiwaan manusia sebagai karakteristik manusia dan memberikan ciri khas dalam dimensi nafs. Sebagai dimensi psikis, akal dan hati juga memberikan ciri khas kepada dimensi al-nafs, al-ruh, dan al-fitrah. Sebagai pemisalah makhluk yang hanya kendalikan oleh nafs, dalam hal ini nafsu, maka ia adalah binatang, sementara makhluk yang hanya dipengaruhi oleh al-ruh dan al-fitrah adalah malaikat. Hati, pandangan Al-Ghazali terhadap realitas akal dan hati sejatinya bisa dikatakan merupakan representasi pandangan Islam secara keseluruhan terhadap entitas jiwa manusia. Pendapat ini tidaklah berlebihan, mengingat argumentasi beliau berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta pengalaman beliau dalam intelektual dan spiritual sebagai seorang faqih, mutakalim, filsuf, sekaligus sufi. Al-Ghazali bersikap adil dalam memperlakukan peran akal dan hati.
Maksud relasi antara dua hal ini adalah pengoptimalan peran keduanya dengan memahami fungsi dan batasan masing-masing. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.